Saudara, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan dua bocah yang jasadnya ditemukan di dalam karung. Penyelidikan masih berlangsung dengan sejumlah saksi diperiksa untuk mengetahui dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Polisi telah menetapkan seorang tersangka pembunuhan dua bocah yang jasadnya disimpan dalam karung. Tersangka merupakan remaja 17 tahun yang emosi karena kedua korban memancing di kolam milik tersangka. Kedua korban dibunuh di kolam ikan milik tersangka. Kini polisi telah memeriksa 10 saksi termasuk orang tua pelaku. Semua rangkaian peristiwa mulai dari petunjuk dan penemuan awal di TKP yang juga keterkaitan dengan adanya peristiwa ini. Jika memang ada informasi dari masyarakat yang kiranya dapat membantu segala pihak dari membantu untuk pengungkapan kasus ini, ya kami membuka diri, silahkan. Namun bagi keluarga tak cukup sampai di situ. Keluarga korban meyakini pelaku pembunuhan anaknya tak hanya satu orang. Pihak keluarga melalui penasihat hukumnya meminta polisi membuka seterang-terangnya kasus ini agar tidak ada lagi isu berkeliaran di luar. Pihak Polres bahwa mereka juga ingin kasus ini terang benderang, dan tadi kami sudah sampaikan kami tidak ingin ada yang ditutup-tutupi dan kami akan siap membantu jika pihak Polres membutuhkan, dan pihak Polres pun menyatakan hal yang sama bahwa mereka akan membuka ini secara terang benderang. Sebelumnya warga Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu Minggu sore dikagetkan dengan temuan sesosok mayat tanpa identitas di dalam karung. Berselang sehari kemudian saat menggeledah rumah pelaku, polisi menemukan satu mayat lagi yang dibungkus dalam karung di dalam septic tank rumahnya. Polisi menyebut perbuatan itu dilakukan tersangka lantaran kesal kolam ikan miliknya yang berada di belakang rumah dipancing kedua korban. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, terkait pembunuhan dua bocah di Bengkulu, kita tanyakan langsung ke Ibda Revi Haryasona, Kasubdit Pidum Polresta Bengkulu. Selamat malam Pak Revi. Selamat malam Pak Ibrahim, selamat malam Kompas TV. Baik, jadi untuk saat ini yang menjadi kebaruan apa? Siapa lagi yang sudah diperiksa Pak? Kita sudah memeriksa total seluruhannya 16 saksi Pak, termasuk pelaku, orang tua pelaku, dan saksi lain yang berdasarkan hasil penyelidikan kita di lapangan. Nah, untuk diambilkan keterangan terkait perkembangan dari perkara tersebut. Bagaimana ini ada dugaan, kekhawatiran atau kecurigaan dari keluarga? Ini ada juga yang menutupi perbuatan pelaku atau menyamarkan lah istilahnya. Bagaimana soal itu Pak Revi? Dari hasil penyelidikan dan penyidikan kita di lapangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah kita periksa, saat ini baru satu pelaku. Nah, kita belum menemukan alat bukti ataupun saksi yang lain yang menguatkan keterlibatan dari pelaku yang lain. Jadi sampai saat ini baru satu orang pelaku yang telah ditetapkan tersangka. Dan kami terus bekerja untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat adanya potensi pihak lain yang terlibat. Tapi sampai saat ini kami baru menemukan keterangan dan bukti-bukti yang mengarah kepada satu orang pelaku. Oke. Pak Revi, bagaimana awal mula kasus ini bisa terungkap mulai dari polisi mencari korban? Apakah betul informasi yang pelaku ini juga sempat ikut mencari keberadaan korban ini? Nah, kita setelah menemukan korban pertama pada hari Minggu sekira pukul 14.00 WIB, kemudian pihak Polresta Bengkulu di backup oleh Polda Bengkulu, kita melakukan serangkaian penyelidikan, menemukan petunjuk dan bukti-bukti yang mengarah pada terangnya perkara tersebut. Sehingga pada hari Senin yang lalu kita berhasil mengungkap terduga berdasarkan petunjuk yang ada, kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku dan ditemukan satu jenazah korban di dalam septic tank di posisi sebelah kiri belakang dari rumah pelaku. Untuk pelaku sendiri, setelah kita lakukan pemeriksaan, dia tidak melakukan pencarian, dia hanya berdiam diri di rumah karena merasa ketakutan terhadap tindakan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban.
ketika pelaku membawa jasad korban yang kedua di area lingkungan rumahnya, apakah ada yang melihat atau yang mencurigai pelaku, Pak Revi? Sampai saat ini, kita berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kita periksa, itu belum ada saksi yang melihat langsung pelaku membawa jenazah atau membuang jenazah ke dalam septic tank di samping rumah pelaku. Oke, ini pelaku merencanakan tidak peristiwa pembunuhan ini atau spontanitas pengakuannya? Dari serangkaian pemeriksaan maraton yang kami lakukan terhadap pelaku, bahwa aksi dari pelaku tersebut dilakukan secara spontanitas. Dikarenakan pelaku memergoki korban, memancing dan mengambil ikan yang ada di kolam milik pelaku. Sehingga aksi tersebut spontanitas, pelaku mendatangi kedua korban dan melakukan tindakan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Ini kalau misalkan masih ada kecurigaan dari keluarga, penasaran, belum puas, bagaimana upaya untuk bisa mengembangkan kasus ini, terutama soal mengejar jika ada keterlibatan pihak lain? Penyidik Polresta Bengkulu telah kemarin kita melakukan olah TKP ulang. Kita juga memanggil saksi-saksi yang memungkinkan mengetahui atau dapat memberikan bukti-bukti baru terkait dengan keterlibatan pihak lain. Namun sampai saat ini dari sejumlah saksi, olah TKP dan pencocokan barang bukti belum ada hasil kita untuk mengarah kepada pihak yang lain. Dengan kasus ini yang dilakukan spontanitas terhadap dua bocah, bagaimana ancaman hukuman pasal yang disangkakan, yang dijeratkan pada pelaku, Pak Revi? Penyidik saat ini telah mensangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan masing-masing ancaman 15 tahun penjara. 15 tahun penjara, 16 saksi sudah diperiksa hingga saat ini. Terima kasih Ibda Revi Harisona, Kasubdit Pidum Polresta Bengkulu, telah bergabung di Kompas Malam dan menyampaikan informasi terkininya. Terima kasih Pak Revi. Terima kasih Kompas TV, terima kasih Pak Ibrahim.